Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada kesempatan kali ini di asesmen 5 seleksi calon duta hukum dan hak asasi manusia Jawa Barat tahun 2024, saya akan memaparkan salah satu terkait menanamkan sejak dini pendidikan anti korupsi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fadil Iswanto. Saya menduduki di bangku kelas 10 dan saya merupakan salah satu siswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Kandanghaur, Kabupaten Indramayu. Pemaparan yang pertama yaitu tentang pengertian korupsi. Pengertian korupsi secara harfiah dari kata corruptio yang artinya busuk. Pengertian secara yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, definisi korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran berarti dan berbuat sesuai dengan kenyataan tanpa menyembunyikan kebenaran atau melakukan penipuan. Kejujuran mencegah penipuan dan manipulasi serta membangun kepercayaan antara individu dan institusi. 2. Integritas. Integritas adalah konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta menjalankan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Integritas memastikan bahwa seseorang tidak tergoda untuk melakukan tindakan korupsi meskipun ada kesempatan atau tekanan. 3. Akuntabilitas. Akuntabilitas berarti bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil serta siap memberikan penjelasan dan pertanggungjawabkan jika diperlukan. Akuntabilitas mendorong transparansi dan memberikan mekanisme untuk mencegah dan mendeteksi korupsi. 4. Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses dan keputusan serta ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh publik. Transparansi mengurangi peluang untuk korupsi dengan memastikan bahwa tindakan dan keputusan dapat diawasi oleh orang lain. 5. Keadilan. Keadilan berarti memperlakukan semua orang secara adil dan setara. Keadilan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan sama di depan hukum. 6. Keberanian. Keberanian adalah untuk mengatakan yang benar dan melawan korupsi meskipun ada risiko atau tekanan. Keberanian diperlukan untuk mengungkapkan dan melawan tindakan korupsi yang mungkin disembunyikan atau dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. 7. Disiplin. Disiplin adalah kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Disiplin membantu mencegah tindakan korupsi dengan memastikan bahwa semua tindakan dilakukan secara dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama dengan menghindari pemberian atau penerimaan suap. Suap adalah bentuk korupsi yang paling umum di mana seseorang memberikan atau menerima uang atau barang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menghindari konsekuensi hukum. 2. Menghindari konflik kepentingan. Penting untuk menghindari situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompok dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Jika ada konflik kepentingan, jelaslah bahwa tindakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan tidak memihak kepada satu pihak saja. 3. Melakukan pengawasan dan penegakan. Selain menerapkan nilai-nilai anti korupsi secara pribadi, juga penting untuk terlibat dalam upaya pengawasan dan penegakan terhadap korupsi. Ini dapat dilakukan dengan mendukung organisasi atau inisiatif yang berfokus pada pencegahan korupsi serta melibatkan diri dalam kampanye edukasi tentang pentingnya integritas dan transparansi. 4. Membangun budaya integritas. Integritas adalah nilai fundamental yang harus ditanamkan dalam budaya organisasi atau komunitas tempat Anda berada. Berkontribusi dalam menciptakan
Lingkungan di mana integritas dihargai dan ditegakkan dapat membantu mengurangi insiden korupsi. 5. Bersikap proaktif dalam mencegah korupsi. Jangan hanya menunggu insiden korupsi terjadi, kita juga aktif mencari cara untuk pencegahannya. Ini bisa dilakukan dengan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat, melakukan audit secara berkala, serta memastikan adanya mekanisme pelaporan yang mudah akses bagi semua individu. Dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya menjaga integritas diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih bersih dan adil. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. 1. Sebagai siswa, pelajari materi tentang anti korupsi di sekolah seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. 2. Sebagai guru, ajaklah siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan anti korupsi di sekolah, seperti membuat poster, mengadakan kampanye anti korupsi, atau mendirikan klub anti korupsi. 3. Di lingkungan masyarakat, laporkan kepada pihak berwenang jika melihat atau mengetahui adanya tindakan korupsi di masyarakat seperti suap, pungutan liar, atau penyalahgunaan anggaran. Pencegahan korupsi membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak. Dengan bekerja sama, kita dapat membangun masyarakat yang bebas dari korupsi dan mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan selama menyampaikan materi. Mari kita bersama melawan korupsi demi masa depan yang lebih baik, karena integritas dan kejujuran merupakan kunci kemajuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.